Kehadiran layanan internet Starlink milik Elon Musk di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Starlink yang menawarkan 3 pilihan internet, yaitu internet seluler, fixed broadband, dan internet satelit, diklaim mampu memberikan layanan internet dengan kecepatan tinggi karena teknologi satelit orbit rendah yang bisa menjangkau daerah yang tidak ada fiber optik atau BTS. Jika Starlink benar-benar sukses dengan teknologinya yang bisa menghubungkan langsung ke satelit telepon seluler, kondisi ini berpotensi besar memberikan kerugian bagi PT Telkom yang sudah membangun ratusan ribu BTS di seluruh Indonesia. Untuk itu, perlu ada keberpihakan pemerintah terhadap BUMN bidang telekomunikasi, karena kehadiran Starlink nantinya akan berdampak pada penerimaan negara. Meskipun telah meluncurkan layanannya di Bali dan Maluku, pemerintah baru meminta Starlink untuk membuka kantor di Indonesia. Sikap pemerintah ini menunjukkan tidak adanya koordinasi, baik antar kementerian maupun dengan penyedia layanan internet dalam negeri. Persyaratan tersebut semestinya disampaikan jauh-jauh hari sebelum perusahaan Elon Musk itu masuk ke tanah air. Menjadi tanda tanya, sejauh mana persiapan pemerintah menerima Starlink jika pemerintah sendiri belum memastikan keuntungan atau kerugian masuknya mereka ke Indonesia. Halo pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada, tentunya kami Kabar Nusantara senang sekali kembali menyapa Anda. Dan kali ini, di episode kali ini saya tidak sendiri, ada rekan saya Alfat Rizky. Ya, bersama saya pemirsa tentunya kita akan membahas isu yang saat ini sedang menjadi banyak perhatian masyarakat nih pemirsa. Starlink ya El, apa itu Starlink? Starlink, kalau mungkin banyak yang belum tahu nih. Starlink itu adalah internet yang berbasis layanan satelit. Pakai satelit. Bukan tukang kopi keliling itu ya? Bukan, ini beda. Itu juga itu Starbucks keliling. Oh, itu Starbucks keliling, Pak ya. Tapi emang disingkatnya Starlink Ya, juga. ini kan juga kan banyak ada yang belum tahu kan Starlink itu apa gitu loh. Kalau di Indonesia Starlink mungkin namanya kurang keren ya, tapi mungkin di luar Starlink udah keren banget ini Alfa. Betul. Nah, kira-kira bisa dijelaskan ya Lisa terkait dengan Starlink ya. Starlink itu merupakan sistem internet ini juga yang berbasis dengan satelit ya. Dia adalah di orbit rendah sekitar 400 hingga 1.200 km di atas bumi. Ini beda dengan internet yang kita kenal sekarang. Kalau misalnya pemirsa pakai internet, ini sekarang pakai fiber optik. Betul ya Pak ya? Nah, fiber optik ini yang menghubungkan internet di Indonesia yang negara kepulauan, tapi ini ada kendalanya. Karena pakai kabel, jadinya mungkin banyak daerah-daerah yang masih belum terjangkau dengan maksimal. Nah, Starlink ini hadir pakai satelit, nih langsung dari satelit ke handphone kita. Jadinya ini lebih cepat. Oke. Tapi ini menimbulkan keresahan ya, Alfat. Nah, hadirnya Starlink ini, kehadiran Starlink siapa nih yang ketar-ketir? Waduh. Nah, kita akan membahasnya secara langsung pemirsa eksklusif dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Haris Turino dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 9 dan yang terus berapi-api nih kalau saya mengikuti liputannya di Komisi 6 DPR RI, beliau ini hadir terus sampai selesai terus ya dan sampai selesai terus dan kemarin saya melihat terutama yang kepada KPPU itu juga cukup tajam. Nah, kita akan mengulasnya pemirsa. Langsung saja nih Pak Haris, kalau misalkan kita melihat kehadiran Starlink yang sudah terlanjur hadir di Indonesia. Ya. Sebenarnya seberapa butuh Indonesia ini terkait dengan Starlink ini? Ya, intinya adalah kita tidak pernah anti terhadap teknologi. Ya. Jadi Starlink sebagai penemuan teknologi baru kita terima. Persoalannya adalah ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka harus tunduk kepada hukum di Indonesia. Peraturan Indonesia. Peraturan di Indonesia. Memang benar bahwa penyedia jasa internet sekarang boleh 100% asing. Boleh. Diizinkan. Ya. Tetapi tentu sebagai sebuah internet service provider, ISP, ya, ini kan nomor satu dia harus punya NOC, Network Operation Center. Untuk bisa mengurus ULO, uji layak operasi. Nah, ini yang menarik nih. Sampai sekarang timbul perdebatan apakah Starlink sudah punya izin ini atau belum. Sebenarnya berarti belum punya izin. Nah, Starlink sendiri mengatakan katanya sudah punya izin. Tetapi anehnya adalah Menkominfo mengatakan bahwa kita akan mendesak Starlink untuk segera membereskan izinnya. Nah, ini kan juga ada dua sisi yang berbeda nih Pak dari dua kan informasi tersebut. Iya kan?
aneh sekali bahwa kalau Menkominfo-nya mengatakan mendesak, berarti kan belum ada Belum izinnya. punya, Nah, kalau belum ada izinnya boleh beroperasi di Indonesia, nah ini alasannya apa? Ya kan? Kira-kira ada apa sih di belakang ini semua? Ya kan? Ini kan yang mengundang tanya. Benar. Kok dikasih masuk ke Indonesia tanpa izin, Pak? Ayo, kenapa? Ayo, ini kita hadirkan Bapak nih untuk bahas Nah, itu. langsung berarti kan kalau Bapak juga kemarin bilang terkait dengan seperti dikasih karpet merah nih untuk Starlink nih. Ada anggapan seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa? Apakah dengan diberikannya karpet merah harus akhirnya dipermudah segalanya gitu, Pak? Nah, kalau saya curiga, ya kan? Sebenarnya yang diharapin masuk itu bukan Starlink. Ya, tetapi Elon Musk itu diharapkan Tesla. bangun pabrik Teslanya di sini. Ya. Itu investasi gede, investasi miliaran dolar. Harapannya, ya kan? Kemudian yang kedua, paling tidak karena ternyata Elon Musk sudah memutuskan untuk investasi bikin pabrik di Vietnam, paling tidak baterainya bikin di sini. Itu juga gagal lagi. Ya kan? Nah, jadi buat apa sih? Apa hanya sekedar supaya Elon Musk mau datang meramaikan World Water Forum di Bali, atau apa? Diberi gelaran karpet merah dan seterusnya, ya kan? Sementara perizinannya belum beres. Ini kan menimbulkan pro kontra juga, Pak. Nah, Bapak itu melihat dia. ini Jadi kayak kalau gimana kita nih? lihat Starlink-nya ya, Ya. Starlink-nya sudah ada kerjasama dengan Telkomsat. Dari Telkomsat 2021, 2022. 2022. Ya, oke. 2022 sudah ada kerjasama dengan anak perusahaan Telkom, Oke. namanya Telkomsat. Ya, tetapi kan ini untuk infrastruktur. Kita kemarin di dalam RDP kita tanyakan ya bahwa bentuk kerjasamanya seperti apa sih dengan Telkomsat. Ya, ini yang pertama. Karena kalau di kerjasama dengan Telkomsat, kemudian dia menjual layanannya, ya tentu waktu kerjasama dengan Telkomsat kan perlu nih izin frekuensi, ya kan? Ini kan lama nih ngurus izin frekuensi. Apakah kemudian menggunakan fasilitasnya Telkomsat, landing right-nya, apakah kepunyaan Telkomsat? Ya, nah ketika kemudian Starlink sekarang menjual kepada konsumen, bisnis to konsumen, apakah ada perjanjian yang dilanggar? Kemarin juga dari Dirut Telkom sendiri menyatakan bahwa belum ada kesepakatan terkait dengan B2C tersebut, Pak. Nah, itu Belum dia. ada terjalin Telkom dengan Iya. Starlink. Jadi, apakah ada perjanjian yang dilanggar? Apakah Telkom dirugikan? Betul. Ya, Karena jangan sampai dong, ya, Pak. jangan sampai. Ya kan? Karena ini memang teknologi baru, low orbit kan? Ya. Antara Low Earth orbit. Leo, ya Leo, kan? Antara kira-kira 500 lah kilometer. Ya. Nah, ini memang terobosan, ya. Nah, kalau ini kemudian hanya dijual sebagai ISP untuk kawasan 3T terluar ya. Itu terdepan enggak ada masalah, kita terima kasih. Daripada ya bakti bangun satelit ya enggak jadi juga tuh. Ya kan? Tapi kan Pak ini Malah jadi kasus, ya kan? kalau ini ditargetkannya untuk daerah 3T, kemahalan nggak sih, Pak? Enggak, kan murah. Murah sekali. Karena hanya bayar 7 juta. Ya, itu untuk perangkatnya. Ya, perangkatnya perangkatnya. 7 juta, sebulan 700.000. Ya, murah, kita enggak perlu membangun. Ya, ini saya punya catatannya nih ya. Telkom punya 43.000 tower. BTS-nya. Ya, towernya. Oh, Itu tower. investasinya Ya, luar biasa itu ya, kan Pak, untuk investasinya membangun luar biasa. BTS-nya ya. BTS-nya ada 260.000 BTS. Tapi masih ada yang nggak kejangkau nih daerahnya. Nah, maka untuk daerah-daerah itu langsung komunikasi ke satelit itu Cepat. nggak ada masalah. Kita terima kasih. Pro nih berarti. Ya pro kalau ke situ. Ya, tapi kalau kemudian masuk ke Jakarta, Ya, di Ya kan? perkotaan. di perkotaan jelas nomor 1 ya IndiHome itu anak perusahaan Telkomsel, Ya. ya. Yap. Termasuk yang ketar-ketir, Pak, berarti. Ya dirugikan jelas, ya kan? Kita kan sudah membangun infrastruktur dan segala macam. Ya, itu dirugikan. ISP yang lain juga dirugikan.
Tapi ini Pak, yang waktu bulan Mei, yang waktu sekalian World Water Forum itu Elon Musk datang ke Bali sama Presiden Jokowi, itu Elon Musk menyebut bahwa nanti targetnya dia untuk membangun Starlink ini tuh ke puskesmas, ke sekolah-sekolah. 3.400 puskesmas loh Elisa, itu targetnya untuk bisa mengoperasikan kesehatan dan pendidikan di seluruh Untuk Indonesia. di luar Ya. silahkan ya. Tapi untuk di perkotaan nomor 1 itu merugikan ya. Nomor 2 yang bikin celaka lagi, concern saya yang paling utama adalah ketika sudah B2C, bukan B2C, Direct to cell, direct to cell, bisa dipakai untuk langsung ke handphone. Handphone, benar. iya. Ya. Sehingga handphone saya bisa langsung connect ke satelit, ketika saya di sini, ketika saya di laut, ketika saya di udara, langsung connect ke satelit. Every time, everywhere. Iya, every time, everywhere. Semua mati. Ya kan? BTS ini tidak ada gunanya, Telkomsel mati, Indosat mati, Excelcom mati, semua internet provider akan mati. Sejauh ini apa udah ada aspirasi Pak dari teman-teman ISP atau bahkan dari Telkom terkait keluhan kehadiran Starlink ini Pak? Kalau kita baca sampai detik ini di Amerika sendiri belum mampu untuk WA, untuk 3G belum mampu. Oh belum mampu. Oh, Ya, oke. sebagai selular belum mampu koneksi 3G. Langsung ke Ya, baru 2G, artinya mungkin hanya bisa untuk SMS di Amerika. Ya, tetapi nanti kalau kemudian sudah bisa ke 5G, Iya. ya dengan kecepatan sama Kelar, seperti Pak. piringan, Iya. selesai. Kelar Pak. Ya kan, itu selesai. Ya, berarti semua orang yang sudah berjasa membangun infrastruktur telekomunikasi Indonesia selesai. Tapi kalau misalkan kalau melihat kayak daerah Elisa nih ya, Elisa di Sumatera Utara ya. Saya dari Sumatera Utara Itu kan ini Pak. Tadi juga kita sedikit berdiskusi terkait dengan sinyal di sana susah. Nah, kira-kira kalau dari Elisa sendiri ngelihatnya dengan adanya Starlink ini di sana membutuhkan nggak kira-kira misalkan? Pastilah. Harusnya Apalagi ya, kalau dari sekarang masyarakat. kan udah makin teknologi digital, kemana-mana itu kita aksesnya, ya nggak sih Pak? Speednya kan tinggi. Iya benar. Speed dijanjikan 300 Mbps. Benar, menjanjikan. Saya kalau pulang kampung Pak, aduh masalahnya sinyal lagi, Iya, sinyal tapi lagi. nggak bisa WA saya kan? Iya benar Pak. Betul sekali. Nah, 300 Mbps ya sekarang pemakainya sedikit. Ya. Begitu pemakainya banyak, ya speednya drop. Iya kan? Iya. Tapi tetap aja menang Pak, karena kan langsung ke satelit. Ya. Nah, tapi kita akan membahas dampaknya lebih dalam lagi, Pak, dan terkait dengan siapa saja nih yang ketar-ketir. Terutama Indonesia ini memiliki salah satu BUMN, Telkom Group, yang tentu menggunakan anggaran negara dan sudah berinvestasi sangat luar biasa untuk BTS di seluruh yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kehadiran Starlink ini, bagaimana dampaknya terhadap BUMN Telkom Group dan juga ISP-ISP yang ada di Indonesia? Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Kabar Nusantara. Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara pemirsa. Tadi kita membahas mengenai Starlink hadir di Indonesia, siapa ketar-ketir. Pak, kita tahu nih BUMN Telkom punya Indonesia, punya negara, pakai anggaran yang tadi dibilang Alfat luar biasa. Ya. Kira-kira gimana ini Pak? Ini kan sangat mengancam ya posisinya, jangan sampai Iya, gulung tikar nih kita. tadi kan saya katakan dia sudah membangun ya 43.000 tower. Ya. Dia sudah membangun 260.000 BTS. Oke. Ya, ini kan tidak akan kepake Ya. kalau sudah komunikasinya direct to satelit. Ya, nah tentu ini sangat merugikan Telkom. Takut nih. Asik. Pak, sahamnya udah turun loh Pak. Enggak, kalau penurunan saham kali ini jangan langsung dikaitkan karena belum berdampak loh. Oke, masih Belum. dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan. Nanti dampak paling kerasa ketika sudah B2C. Oke. Ya. Selangi langsung Ah. HP, langsung satelit ya. Berapa lama? Oke. Ya, masih belum tahu. Ya. Tapi kan memang ini Elon Musk ini kan yang punya SpaceX nih Pak, Yes. yang langsung ngurusinnya soal-soal Ya. satelit gitu lah, jadi Ya, pasti makin jadi paham. apakah akan dalam waktu 2 tahun, apakah akan dalam waktu 4 tahun, kita tidak tahu. Ya, itu kecepatan teknologi lah. Nah, tapi satu hal lagi, bahwa semua industri telekomunikasi ya sudah kehilangan pendapatan dari voice. Oke. Ya, voice sudah tidak ada orang telepon. Ya. Ya. Nomor 2 ada dari SMS, sudah tidak ada orang SMS, ya kan? Nah, sekarang jualannya data.
Ya. Nah, nanti kalau ini kemudian Starlink beroperasi di Indonesia B2Cell, maka data juga hilang. Iya kan? Dari Nah, mana lagi maka dong? harus menemukan dong. Sebagai perusahaan telekomunikasi negara harus menemukan new growth platform. Bukan hanya itu. Harus ya kan? didorong inovatif. Makanya Telkom data center, ya kan? Infrastruktur yang lain. Ya, nggak bisa hanya mengandalkan dari seperti sekarang jualan data. Nah, tapi tadi Bapak bilang BTS ini bukan band K-pop itu ya, Elisa ya. Ini BTS ini kalau bisa takutnya BTS ini band K-pop gitu loh, Pak. Nah, ini BTS ini yang ya menara lah Amerika Serikat bilangnya yang Sering pasti memancarkan. sering Ya, lah pemirsa. pemancar. Ya, Ya, jadi pemancar, ya. Kemarin saya juga mengikuti rapat kerja Komisi 1 nih, Pak. Terkait dengan pembahasan anggaran Menkominfo untuk tahun depan. Masih mengusulkan BTS loh, Pak. Kira-kira dengan adanya Starlink, ini apakah BTS masih perlu dibangun nih, Pak? Nah, jadi ada dua. Satu BTS-nya Kominfo kan yang di bawah Bakti kan. Ya. Itu memang khusus untuk daerah-daerah terluar Ya. kan. Oh, itu memang hanya untuk yang Iya, PTT ya? yang terluar. Oh, Bakti yang daerah terluar. Nah, ini juga kudu hati-hati ya. Daerah terluar pemasangannya kan angel. Jangan sampai terjadi lagi kan. Kasus yang Sekian kemarin. ribu ya nggak jadi, ya kan. Akhirnya ada menteri kesandung, ya kan, merembet kemana-mana. Ya, ini jangan sampai terjadi lah yang seperti ini. Ya. Ya, tapi apakah itu dibutuhkan? Kalau menurut saya tetap masih dibutuhkan, ya kan? butuh Tetap BTS. masih butuh dong, Oke. ya. Karena tentu supaya setiap warga Indonesia di pelosok manapun punya akses terhadap internet, ya kan? Tapi investasinya kan bukan dari Telkom. Nggak mungkin Telkom suruh melakukan ini. Walaupun selama ini dari 43.000 tower dan 260.000 BTS, Telkom sudah invest gede-gedean. Iya, benar. Cuman kebanyakan di daerah yang rame, Iya. ya kan? Rugi dong Pak masang BTS, Iya, tapi di daerah pinggiran lingkupnya itu harus negara yang sedikit. hadir. Nah, Elisa ngomongin rugi nih, Pak. Bapak juga beberapa kali statement terkait dengan Telkom ini jangan sampai merugi. Iya nih, dong, dengan adanya jangan hanya dong. Starlink. Strateginya apa, Pak? Oh ya, tadi diversifikasi. Diversifikasi. Diversifikasi keluar bukan hanya mengandalkan dari sekarang secara jujur masalahnya pendapatan utama PT Telkom ya kan paling besar datang dari Telkomsel. Ya. Benar, Ya. dari anak usahanya. Nah, padahal Tulang punggung ya, Pak, Iya, Telkomsel. kalau ini yang nanti paling kena Telkomsel nih. Telkomsel ya dong. anaknya Ya, ya. Bukan IndiHome. 80-90% Telkomsel, IndiHome kan di bawah Telkomsel sekarang. Ya, 80-90% pendapatan Telkom dari situ. Sehingga harus menemukan lah diversifikasi. Telkom sudah mencoba berkali-kali untuk diversification. Iya. Ya, Pernah ada duit digital juga. iya banyak lah Banyak ya, termasuk Pak? belanja.com dulu ya gagal ya kan. Iya, Tiket. Masuk ke Goto ya kan. Rugi ya kan. Tetapi ya bukan cuma itu, tapi lari ke data center misalkan, ya kan, lari ke infrastruktur yang lain, ya, yang lebih secure misalkan untuk infrastruktur internet yang untuk bisnis. Tentu tidak bisa dengan satelit seperti ini kan agak susah, ya. Itu concern tentang Telkom. Oke. Karena memang Menteri BUMN juga Erick Thohir menyebut Pak bahwa Telkom ini terbuka terhadap persaingan usaha. Ya harus terbuka. Kalau tidak terbuka ya mau gimana? Mau teknologi kok. You are in or you are out ya. Benar. Betul. Ya teknologi tetap jalan terus. Lu ketinggalan ya salah sendiri. Tapi kalau misalkan tadi Bapak bilang, kalau misalkan ini kalau HP ini bisa dihubungkan langsung dengan Starlink, kelar nih, ibarat kata gitu, Pak. Itu prediksi Bapak ya. Tapi kalau misalkan di sisi lain, apakah tidak ada potensi Starlink ini ke depan ini untuk memasarkan yang lebih masif lagi ke Indonesia dengan kayak sistem bakar duit, karena memang sistem bakar duit ini kan sangat terkenal Pak di digital seperti Nyari itu. market. Itu kan makin anjlok lagi Kalau seperti sekarang kita lihat ya pada harga peralatannya di 7 juta atau sekarang lagi didiskon sampai 10 Juni kemarin 4 juta 4 juta sekian. sekian, oke. Ya, dan bulanan 750 itu bukan bakar duit saya rasa. Belum ya, Belum. itu dan belum predatory Belum, pricing. ya. Dan kalau kemudian harganya diturunkan, how low can you go? Ini jadi pertanyaan, ya kan? Kalau turun terlalu bawah, ya, ini juga nanti akan jadi hal yang menarik. Apakah benar mampu untuk menggantikan, katakan, fiber optik? Ya, karena kecepatan fiber optik tentu dengan kabel lebih stabil.
Iya, ya kan? betul. Selama masih berupa ini ISP, ya, jadi sebagai apa sih router setelah katakan ya kan yang dipancarkan kayak gitulah, masang WiFi kayak gitu ya. Selama masih WiFi belum terlalu terancam. Oh, belum terlalu Apalagi terancam. katanya di daerah perkotaan lebih ribet, mau berapa banyak sih kayak jamur antena di gedung-gedung kayak gitu. Tidak terlalu terancam, ya. Akan terancam ketika masuk ke sini, itu aja. Kira-kira dari Komisi 6 Pak udah ngelihat belum gimana mengantisipasi supaya ancaman ini ya harus kita atasi? Ancaman ini real ke sini, real. Okay. Ya, apalagi yang kita harus jagain ya. Seluruh dunia ada 6.000 satelit sekarang. Satelit Leo-nya Elon Musk. Oke. Udah ada Ya, 6.000. Dan mereka akan bikin 40.000 satelit. Wow, Di seluruh putar-putar tuh di atas langit. Di seluruh dunia sekarang 6.000. Oke. Ya, mereka akan bikin 40.000 satelit. Karena memang ini Pak ya, yang di atas yang kedaulatan negara itu kan cuma 100 km di atas bumi, Pak. Di atasnya kan bebas. 500. Nah, makanya kalau 40.000 ya tentu katakan speednya lebih tinggi dan seterusnya sudah bisa ke sini, ini bahaya. Ini bahaya yang pertama. Yang kedua, kemudian kalau semua infrastruktur telekomunikasi 100% dikuasai oleh Starlink, yang lain mati nih. Suatu ketika Starlink ya dengan alasan tertentu turun ke dead, nggak bisa komunikasi. Kita nggak ada WA sehari, mati kita. Kayaknya kan? Resah Pak. Kalau nggak ada WA 1 hari itu resah. Pak. Resah sekali. Ada apa ini? Iya. Pak, tapi tadi juga menarik ngomongin terkait dengan data nih. Kalau misalkan kita ke depan nih akhirnya harus bergantung atau terlalu bergantung dengan Starlink ini, itu terkait dengan keamanan data seperti apa sih Pak yang perlu diantisipasi? Keamanan data juga satu isu lagi. Karena datanya dari internet di Indonesia langsung pancar ke satelit. Ya, harusnya dari satelit pantulkan lagi ke bumi aturannya, pakai gateway Indonesia untuk kemudian dipancarkan. Oh. Nah, itu Tetapi yang dilakukan oleh Starlink adalah dari satelit low orbit nangkep data dari bumi, kemudian dipancarkan lewat laser, ya. Jadi satelit itu satelit, nggak mampir datanya. Oh, tapi katanya udah ada kerja sama Telkom untuk gateway itu Pak? Belum, harusnya nanti harus turun dulu, ya kan? Baru panculkan lagi sehingga iya ada kedaulatan datanya di tangan kita. Harusnya kayak gitu ya Kalau Pak? ada sesuatu, ya kan? PDP Pak, kita udah punya PDP loh Pak. Nah itu dia. Masa belum yakin Pak? Seharusnya punya seperti PDP. itu. Seharusnya pantulin ting dulu, jadi datanya tetap masuk ke gateway-nya Indonesia. Nah, gitu loh. kalau nanti seperti itu, bisa nggak sih Pak Indonesia netapin regulasinya sendiri? Nah, Starlink harus ngikut kayak begini nih Ya, gitu. harus dong. Harus, banyak negara sudah enggak mau kok. Cina enggak mau, Israel enggak mau. menolak. Yes. Saya enggak mau ada Starlink. Alasannya kenapa Pak? Kalau dari Bapak yang terima. Alasan saya tadi nomor 1 adalah dia akan membunuh semua infrastruktur yang sudah dibangun, terutama selular. Ya. Yang kedua adalah kedaulatan datanya. Oke. Disimpannya langsung di cloud-nya Elon Musk. Iya. Mati. Bahaya. Ya kan? Mosok. Tapi Indonesia berniat nggak Pak untuk Nah, no nggak tahu. Starlink? Kita nanya sama. Nah, kalau Bapak sendiri melihat lebih Seharusnya condong dong. kemana nih? Harus. Lu mau main di sini, ya. Kalau main langsung ke sana, gimana lu mau pajak? Ya. Starlink di Indonesia kantornya co-working space sekarang. 3 orang Pak karyawannya. 3 orang karyawannya. Investasi baru 30 miliar. 30 miliar kata Menteri Bahlil Lahadalia. Kemarin Bapak rapat kan Nah, iya. dengan data OSS itu kan. Saya ngomong, ya katanya Pak Menteri, saya hanya tahu saya tidak dilibatkan di dalam pembicaraan, ya kan? Terus siapa Pak? Nah, Tidak Pak jawab. Menteri ya nggak jawab, ya Oke. kan? Nah, saya cuma tahu data saya ambil dari OSS, Ya. 30 miliar, orangnya 3. Nggak ada kantor di Indonesia. Nah, kalau ada keluhan pelanggan, minta tolong siapa? Ini saya sebagai masyarakat awam khawatir loh Pak kalau misalnya ada Pertama data L. Iya, Kalau misalkan kita tidak ada benar. Starlink aja, data kita udah di mana-mana loh. Iya, tapi kan Kita- itu hanya data sekedar nomor HP, email. Kalau sampai data kesehatan, Pak, Semua. data pendidik, data Semua. apa namanya kependudukan Indonesia itu gimana? Kan? Ngaturnya gimana nih, Pak? Ya, Kita perlu apa nih? Makanya
Kita ngomong kalau mau beroperasi di Indonesia, silakan ikuti aturan Indonesia. Tapi Bapak melihat Elon Musk ini sebenarnya berniat nggak sih Pak untuk investasi di Indonesia? Karena dari awalnya cuma 30 miliar, karyawan cuma 3. Dia mau Atau cuma investasi memanfaatkan yang pangsa ini. pasarnya seperti yang Kalau dirangkum yang kita lihat sekarang adalah pangsa pasar. Hanya Yang melihat kita itu. lihat sekarang. Tetapi saya tidak tahu kenapa dikasih karpet merah. Oke. Iya kan? Iya. Seharusnya kan, ya kalau ini mancing lah, kasih gula-gula untuk investasi yang lebih gede, ya fine. Tapi tetap ikut aturan. Tetap harus ikut. Iya dong. Iya. Oke. Nah, kita akan bahas juga nih aturan seperti apa yang perlu dibuat oleh DPR RI. Tentunya pemirsa tetap di Kabar Nusantara, usai jeda kami kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Nusantara. Baik Pak Haris, kita melanjutkan diskusi yang masih sangat menarik terkait dengan Starlink, Pak. Nah, kemarin juga di rapat kerja Komisi 1 dengan Kominfo, Pak. Kominfo ini menyatakan bahwa nggak usah khawatir nih Starlink nih masuk ke Indonesia. Kalian tuh nggak usah khawatir karena market share di Amerika, di Australia, Selandia Baru, kemudian Kanada ya Elisa ya, itu masih di bawah 1% kok. Yes, Nah, betul. Bapak melihatnya apakah hal yang sama? Kita tuh nggak usah khawatir, nggak usah ketar-ketir nih Pak. Nomor satu, siapapun yang beroperasi di Indonesia, ikuti aturan Indonesia. Itu dulu, taat dulu. Lebih ke aturannya ya, Pak? aturannya diikutin gitu loh. Berarti sejauh ini udah ada nih lobby-lobby dari Starlink, gimana kira-kira? Mau nggak Pak ngikuti aturan Indonesia? Harus mau. Lu mau ke sini, lu harus ikut aturan gua. Ya kan? Kalau enggak mau ikut aturan, minggir. Nah, Gitu, ya kan? poin-poin aturannya nih Pak. Nah, kalau poin aturannya detailnya ada di Kominfo. Kominfo, oke. Ya, dan Kominfo itu mitranya 1. Mitranya 1. Ya, saya concernnya adalah di kinerja BUMN-nya di mitranya 6. Ya, sama saya akan desak juga Persaingan Komisi usaha, Pak. Persaingan Usaha. Persaingan usahanya kan? Pak, kayaknya Dia menarik juga ke harusnya depan. Harus panggil dong, ya, supaya ada satu playing field yang fair bagi semua, Iya. ya kan? Nah, aturannya seperti apa? Ikutin. Kalau harus bayar pajak, kudu bisa dipungut pajaknya. Oke. Membuka lapangan kerja. Iya. Mungkin bisa ya Pak. Lapangan kerja ini tidak banyak lah. Kalau lapangan kerja di industri seperti ini ya kan, tidak banyak. Tetapi paling tidak CS kan ada, Oh ya, Ya. customer Customer service, service. betul. Bisa. ya kan? Ini nanti urusannya dengan perlindungan konsumen. Iya dong. Saya sudah bayar 750.000 mati. Pak, kalau misalkan ini juga menarik, ada beberapa statement juga yang mengatakan bahwa hadirnya Starlink nih harusnya menjadi pelecut dong bagi ISP dan juga Telkom untuk berinovasi. Inovasi, Telkom Setuju, Pak? terbitin juga. Oh, ya itu ada yang ngomong, Telkom bikin saja satelit yang Nah, sama, ya kan? Itu Pak. Mampu nggak? Itu sama dengan apa namanya, ya kan? Investasinya segede apa untuk bikin satelit seperti Elon Musk, ya kan? Apakah kita punya teknologinya? Wah, kalau tidak punya ketinggalan, ya memang ketinggalan. Di industri telekomunikasi kan ketinggalan. Kalau suruh ngejar seperti itu. Satelit kita punya, satelit yang orbit tinggi, bukan orbit rendah. Tapi kalau misalkan saya melihat dari data APJI Pak, atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia itu, dari ketuanya saya buka medsosnya kemudian melihat itu sudah sebenarnya dari sama Starlink itu sudah menjalin beberapa kerjasama, tapi tidak dirinci secara detail kerjasamanya seperti apa dengan Starlink. Apakah kerjasama antara ISP tersebut dengan Starlink tersebut itu bisa menjadi jalan tengah kehadiran Starlink, atau untuk semuanya ini bisa akhirnya keberlangsungannya itu terjaga? Win to win. Betul, intinya adalah nanti kerjasamanya apa, intinya berangkatnya dari semangat bahwa untuk kepentingan Indonesia. Oke. Oke. Ya, untuk kepentingan kita. Ya, Telkom sebagai flag carrier dari telekomunikasi kita, libatkan. Kudu dilibatkan lah. Berarti selanjutnya agenda apa ini Pak untuk pembahasan ini? Kita akan ngundang rapat gabungan Komisi 1 dengan Komisi 6. Itu yang mau saya tanyakan ya. Pak. Adakah rapat Ada. gabungan untuk kita bahas sudah Starlink? usulkan di kesimpulan rapat kemarin, kita akan undang asosiasi penyedia jasa, ya kan? Jadi itu biar kan langsung. kita undang, ya, supaya clear di solusinya apa. Semata-mata kembali lagi untuk kepentingan Republik. Oke, selain itu langkah konkretnya Pak untuk dari khususnya ke Bapak deh, maksudnya dan rekan-rekan di Komisi 6, kan di situ ada mitra Kementerian BUMN dan juga ada KPPU, KPPU. persaingan usaha. Jadi teknologinya kita tidak tolak.
teknologi tidak Tidak mungkin kita mampu menolak kemajuan teknologi. Teknologi silahkan. Makin tertinggal dong ya Iya, Pak ya. makin tertinggal ya kan. Tapi ikuti aturan. Itu aja. Kita akan suarakan itu. Nanti KPPU kita undang. Persaingan usaha kita undang. Bongkar masalahnya apa? Apa yang bisa dilakukan oleh Telkom? Ya kan, kerjasama jenis apa yang bisa kita paksakan kepada Starlink? Paksakan? Kalau mereka mau beroperasi di Indonesia, bagaimana nanti rule aturan yang harus di-set oleh Kominfo supaya pajaknya bisa dipungut? Ya paling tidak 750.000 ono PPN toh, ya kan? Iya, betul, Dia Pak. beroperasi di Indonesia ada PPH, Betul. bayar dong. Berarti poinnya itu untuk menguntungkan Indonesia Yes. dan aturan yang perlu ditetapkan itu supaya menjaga tadi ada keamanan data. Keamanan data. Apalagi itu Pak berarti poinnya yang perlu kita aturannya. Ya satu menguntungkan Indonesia. Yang kedua kedaulatan data. Kedaulatan data. Kedaulatan data harus ada. Oke. Dan kalau misalkan tadi Bapak ngomongin kinerja BUMN, ini juga terkait juga persaingan usahanya, Pak. Itu saya masih menyoroti terkait strategi apa ya, konkret apakah Telkom nih tadi memaksakan untuk bekerja sama, apakah itu cukup menyelesaikan? Telkomnya nggak bisa? Nggak bisa, Menteri Info dong, Kominfo dong. Oh, maksudnya? Iya, regulator, Telkom kan player. Oh, jadi Telkom langsung bekerja sama dengan Starlink ini nggak bisa? Bekerja samanya bisa, tapi memaksa Starlink untuk kerja sama, kudu otoritas dong. Iya, karena kemarin saya membaca terkait dengan statement di Telkom itu untuk B2C bisnis to consumer tersebut dari Starlink itu memang belum memberikan pernyataan. Iya, nanti untuk jangan-jangan ya, cuman dikasih ya udah Telkom jadi agen lah jual. Maksud cuma seperti itu. Iya, uang Iya negara kan? loh, Pak. Nggak Di bisa UMN lah. kita loh. Kita cuma jadi penjajah dodolan piringan itu. Waduh. Benar, Lepas banyak. sekali, ya kan? Nah, dipaksa regulator turun pakai gateway-nya Telkom misalkan. Nah, iya itu tadi Pak. Nah, ya kan? Masih banyak yang bisa dilakukan oleh Kominfo. Tetapi kembali lagi, ini ranahnya orang lain. Monggo nanti teman Komisi 1 yang saya yakin lebih menguasai di sisi ini, diungkap lebih jauh. Oke, baik Pak Haristurino, terima kasih atas kehadirannya dan juga kesediaannya. Seperti biasa pemirsa, kalau misalkan ngobrol dengan Pak Haristurino ini selalu asik dan juga seru membahas Gampang isu. nih kita tangkapnya. Betul, dan juga Padahal isunya ini berat loh. isu yang berat bisa kita kemas dengan mudah, dan juga pemirsa ini juga jadi tercerahkan apa itu Starlink. Jadi udah Starlink itu ya, tadinya ada Starbucks keliling, ini bukan lagi. Sekarang memang ada yang Layanan internet pakai satelit. Dan tadi juga Pak Haristurino juga menyampaikan terkait dengan komitmennya dari DPR RI, khususnya Komisi 6 DPR RI dan juga rekan-rekan ini akan mendorong bagaimana keberlangsungan terkait dengan ISP, kemudian juga BUMN Telkom ini tetap berlangsung ya Elisa untuk di Indonesia ini. Karena memang semuanya ini semata-mata dengan adanya sesuatu teknologi yang baru harusnya ditujukan untuk kemajuan Indonesia. Betul. Yes, harus. Dan terima kasih pemirsa atas Anda telah menyaksikan Kabar Nusantara. Anda dapat mengusulkan isu-isu apa saja nih yang kira-kira bakal kita bahas dengan narasumber dari anggota DPR RI. Anda mempunyai aspirasi Anda terkait apapun, bisa komen di bawah ini pemirsa. Dan saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Bersama saya Elisa Purba tentunya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Haristurino. Bapak sudah meluangkan waktu lagi-lagi datang ke studio TV Parlemen. Selamat bertugas kembali Pak. Yep. Semangat Pak untuk Siap. pejuang aspirasi. Sip. Dan tentunya pemirsa beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Kabar Nusantara selanjutnya.